Pemirsa, para menteri dari 6 negara anggota Dewan Menteri Segitiga Terumbu Karang menghadiri konferensi pengelolaan terumbu karang dunia di Manado, Sulawesi Utara. Kerjasama multilateral yang dibentuk tahun 2009 ini bertujuan menanggulangi ancaman terhadap sumber daya pesisir dan laut di wilayah yang dianggap sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Yuil Yanowen dan Yuil, silahkan. Iya, Ira, langsung dari Manado Convention Center tadi sudah berlangsung beberapa forum diskusi di mana di saat ini saya tengah berada di Manado Convention Center dalam acara forum bisnis pengelolaan terumbu karang dunia, dan juga hadir beberapa pembicara tadi dan membahas seputar mengenai global market opportunity, dan juga dari Parallel Session tadi juga membahas beberapa hal terkait mengenai coral reef dan ornamental fish, dan juga masih banyak lagi tema-tema lainnya tadi yang dibawakan. Nah, untuk lebih lanjut mengenai informasi terkait mengenai acara hari ini, saat ini sudah bersama saya Pak Saud Hutagalung sebagai Dirjen dari pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Saud, ini terkait mengenai forum bisnis yang diselenggarakan hari ini, khususnya di Manado, Sulawesi Utara nih ya Pak ya. Sebenarnya potensi ekonomis apa sih Pak yang sebenarnya akan digagas oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya berbasis terumbu karang yang berkelanjutan ini Pak? Ya, jadi kalau kita memang memperhatikan tadi sewaktu acara pleno, ekosistem terumbu karang itu menopang kehidupan dari suatu sistem produksi perikanan yang besar. Di antaranya yang penting adalah perikanan, dan perikanan itu terdiri dari beberapa yang penting dari sisi komoditas, yaitu pertama adalah tuna, yang kedua itu adalah kerapu, yang ketiga adalah kakap merah, lalu yang keempat itu juga ikan hias. Nah, oleh karena itu mengingat bahwa Indonesia dan beberapa negara tetangga lain juga sangat berpotensi di bidang ini, kita melihat bahwa dari sisi sosial ekonomi ini sangat penting bagi ekonomi kita dan juga untuk masyarakat kita. Nah, khusus untuk Indonesia misalnya, kita melihat bahwa pengelolaan tuna berkelanjutan ini sangat penting karena kita ke depan di samping memanfaatkan tentu sumber daya tuna ini, juga kita ingin mengembangkan industri pengolahan tuna seperti pengalengan tuna dan juga tentu usaha-usaha pengolahan tuna yang lainnya. Nah, belum lagi kalau kita melihat kepentingan kita sebagai ASEAN, di mana beberapa negara ASEAN juga tentu memerlukan tuna untuk mengembangkan industri masing-masing. Nah, hal yang sama juga yang belum banyak kita manfaatkan adalah yang terkait dengan ikan hias dan pariwisata bahari khususnya. Dan ini merupakan potensi yang luar biasa yang harus terus kita kembangkan. Nah, oleh karena itu di dalam bisnis forum ini, dalam rangka World Coral Reef Conference ini, pada sore nanti itu akan dibahas lebih lanjut, lebih teknis, beberapa tadi yang saya sebutkan. Jadi ada sekarang parallel session yang terkait dengan koral dan ikan hias, ada yang terkait dengan pariwisata bahari, ada yang terkait dengan perikanan, lalu ada yang tempat itu menyangkut rumput laut. Nah, 4 inilah industri yang coba secara spesifik kita ingin kembangkan, melihat peluang-peluangnya, peluang investasi dan peluang pengembangan bisnisnya melalui pertemuan atau konferensi di Manado ini. Dan sudah mulai muncul tadi waktu sesi pleno beberapa pemikiran-pemikiran dari narasumber, misalnya dari Kota Bitung. Dijelaskan mengenai berbagai kemudahan yang dapat diperoleh dari kawasan ekonomi khusus. Nah, tentu ini merupakan satu peluang investasi yang baik ke depan dengan memanfaatkan tentu kawasan ekonomi khusus yang sekarang ada di Bitung. Baik, Pak Saud, ini bagaimana dengan keseimbangan konservasi terumbu karang sendiri dengan pengelolaan terumbu karang di ekosistem laut? Tentunya kan ini harus adanya pengawasan yang lebih lanjut dan juga peluang bisnis ditingkatkan dan konservasi juga dipikirkan ya Pak ya. Ini gimana nih Pak? Ya, jadi ekosistem terumbu karang itu karena tidak saja bisa kita batasi hanya di Indonesia, tapi ini juga terkait dengan satu lanjutan ekosistem dengan negara-negara tetangga. Nah, oleh karena itu tidak bisa
hanya kita yang menyusun katakanlah rencana pengelolaan, tetapi paling tidak 6 negara yang menjadi anggota daripada Coral Triangle Initiative sekarang ini, CTI, harus menyusun rencana aksi regional, rencana aksi secara bersama-sama. Kenapa? Karena untuk stok ikan wilayah ini pun juga berwaya jauh, seperti tuna misalnya berwaya jauh. Jadi ada kerjasama antar beberapa negara yang memang stok tadi itu di-share secara bersama-sama. Jadi oleh karena itu beberapa hal perlu kita lakukan. Pertama tentu adalah menyangkut bagaimana kita mengembangkan, menyusun, dan nanti juga menerapkan rencana aksi bersama dalam rangka pengolahan terumbu karang ini. Dan ini akan dibahas lebih lanjut pada konferensi terumbu karang yang akan berlangsung tanggal 16. Dan beberapa sesi pendahuluan telah dilaksanakan mulai tadi malam dan hari ini oleh ke-6 negara anggota daripada Coral Triangle Initiative. Nanti puncaknya hari tanggal 16 yang akan datang. Ya, itu pertama. Tapi yang kedua juga adalah bagaimana kita mengelola dengan baik juga sumber daya perikanan yang memang didukung oleh ekosistem terumbu karang. Saya sudah katakan tadi ada perikanan, khususnya tuna, ada kakap merah, ada kerapu, dan ada juga ikan hias. Nah, bagaimana ini kita harus kelola juga secara berkelanjutan sehingga ikan yang hidup daripada ekosistem terumbu karang kalau dikelola dengan baik maka itu juga akan berkontribusi terhadap keseimbangan daripada ekosistem ini dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah subsistemnya adalah bagaimana kita juga harus mengendalikan limbah-limbah yang datang dari kota, juga dari industri, dari kapal, dan dari sumber-sumber lain. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap katakanlah kelestarian daripada ekosistem kita. Jadi semua ini harus diramu secara bersama-sama, saling melengkapi. Dengan demikian dalam jangka panjang kita bisa mengharapkan satu keseimbangan dalam pengelolaan daripada ekosistem terumbu karang ini. Dan hanya dengan itu kemudian bisa menopang kehidupan daripada masyarakat yang hidup di kawasan ini. Baik, terima kasih Pak Saud Sutagalung untuk waktunya Pak. Ya, itu dia tadi Ira, tentu diharapkan dari forum bisnis ini tidak hanya meningkatkan peluang bisnis namun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan juga turut mensejahterakan untuk masyarakat di kawasan Manado ini. Tentunya diharapkan adanya investasi di sektor kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Ira. Ya, baik, terima kasih Yuil. Pemirsa, reporter Berita 1 Yuil Lenawen melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara.